Backlight mas kono kayu. Itu lebih dulu kita. Medianya dari mana? Apa Mbak Vita? Televisi mana televisi? Tanam apa? Tanam. Kompas. Kompas. Mana lagi televisi? Metro TV. Mana lagi? Ya, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam. Yang saya hormati Pak Dir Krimsus, yang saya hormati rekan-rekan awak media sekalian yang berbahagia. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala. Kita siang hari ini akan melaksanakan giat rilis ungkap kasus tidak pidana Satgas Mafia Tanah Polda Jateng. Rekan-rekan sekalian, ini ada laporan polisi Nopol LP B252 5 Rawawi 2021 Jawa Tengah Krimsus tanggal 7 Mei 2021. Kemudian perkara ayat dugaan tidak pidana kasus mafia tanah. TKP Kelurahan Duku, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga, di mana TKP tersebut sebagai tempat proses jual beli objek tanah di Desa Bendosari, Kelurahan Kumpulrejo, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga, berarti di wilayah hukum Polda Jawa Tengah. Adapun tersangka satu berinisial DI, umur 49 tahun, warga Kota Semarang. Kemudian tersangka 2 MR, perempuan, 4 tahun, warga Kota Semarang. 3 AH, 38 tahun, warga Kota Semarang. Kemudian modus operandinya, tersangka ini dengan perannya masing-masing menggerakkan para korban untuk menyerahkan sertifikat tanahnya dengan cara memberi uang muka dan rangkaian kebohongan yang mana sertifikat tanah tersebut diminta untuk cek bersih di BPN. Kemudian dengan tanpa seizin dari korban, sertifikat tanah tersebut dibalik nama atas nama tersangka AH yang dalam proses balik nama tersebut dilakukan secara melawan hukum. Selanjutnya, sertifikat tanah tersebut dijadikan agunan di salah satu bank oleh tersangka yang nominalnya lebih besar daripada harga pembelian ke korban. Dan sampai saat ini korban belum terbayarkan atau terlunaskan oleh tersangka. Kemudian untuk kerugian, ulangi, jumlah luas tanah yang dijual belikan sejumlah 26.933 meter persegi. Kemudian barang bukti bisa dilihat di bawah ini, satu lembar sertifikat atau ulangi, satu lembar surat dari PT Citra Bunda Perkasa yang ditujukan kepada salah satu bank komersial bank di Semarang. Kemudian satu bendel turunan salinan grus akte perjanjian kredit modal kerja PT Bank dengan PT CGP. Kemudian satu lembar surat pernyataan tertanggal 10 Juni atas nama tersangka AA dan sejumlah warka, kemudian fotokopi buku tahanan sertifikat hak milik dan surat-surat terkait PT Citra Bunda Perkasa atau CGP tersebut. Kemudian persangkaan pasal 378 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan pasal 26
Ulangi, pasal 266 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Untuk ancaman hukuman yaitu antara 4 sampai dengan 7 tahun penjara. Demikian, mungkin ada pertanyaan untuk pendalaman. Untuk inisial AH apa benar yang Inisial AH memang saat ini sedang menjalani proses hukuman di dalam tahanan kejaksaan. Jadi 3 tersangka ini semua sudah kita limpahkan ke pihak kejaksaan dan saat ini sedang dalam proses untuk manggil pengadilan. Kemudian gini, perlu saya tambahkan bahwa proses ini berjalan semenjak dilaporkan di tahun 2021 ada 46 saksi ya yang telah kami minta keterangan plus 2 saksi ahli pidana dari UI dan dari Undip. Prosesnya memang cukup lama karena kami bisa mengetahui bahwa ini ada suatu jaringan mafia ya. Adanya aktor intelektual yang kami temukan AH ya dengan 2 orang dikaitkan di bawahnya yaitu DI dan N. Perannya sangat krusial sekali. Yang pertama dari pihaknya D ya, DI, dia juga sudah menggunakan identitas palsu pada saat dia berusaha untuk menggerakkan atau mencari para pemilik tanah, menemui dan menggerakkan mereka untuk menyerahkan. Terus kemudian adalah N, tersangka N, dia pun juga pada saat bertemu dengan pihak pemilik sertifikat ya, dia mengatakan adalah sebagai seorang notaris yang sebenarnya itu adalah tidak benar ya. 2 orang ini kami lakukan pemeriksaan dan kami juga lakukan pendalaman dengan alat bukti ada dan kami mengetahui dan kami tetapkan tersangka AH. Proses jual beli pembinaan sertifikat ini ya ternyata sebelumnya sudah pernah dikomunikasikan oleh si pelaku aktor intelektual AH ini kepada pihak bank ya, satu bank di pemerintah ya, sehingga cairlah yang dikatakan sebagai kredit ya, kredit anggunan ya, kredit anggunan modal kerja sebanyak 25 M. Berapa banyak kerugiannya? Kami monitor, ya, kami hitung. Yang pertama, pihak bank sendiri terjadi kredit macet sebanyak 25 M. Kemudian dari pihak petani, ya, petani atau pemilik sertifikat itu sendiri, dia mengalami kerugian total sebanyak 9. Jadi kalau kita total kerugiannya 25 tambah 9, 34 M ini yang telah diterima dan dinikmati oleh si pihak para pabrik. Demikian kan ya, karena proses dan prosedurnya semua dilewati dengan sesuai dengan aturan sementara ya. Tapi ini masih terus ada kami dalam. Kalau jumlah korbannya di berapa? Jumlah korban petani itu? Ada 11 yang pemilik sertifikat. Untuk pensertifikatan ini itu dengan BPN apakah keterlibatan dari BPN bermain di sini? Yang kedua, para korban ini terus nantinya bagaimana ketika akan menuntut sertifikatnya? Apakah ada upaya-upaya tersebut dari Densus? Baik, dengan pihak BPN kami sudah melakukan juga pemeriksaan pada pihak-pihak terkait ya di Patungan itu. Sementara yang kami dapatkan bahwa prosedur pada saat pengajuan ya itu semua memang aturannya sudah dijalankan ya. Kami sementara ini belum mendapatkan apakah ada keterkaitan dari pihak BPN ya. Tapi proses tadi ya, pihak BPN, pihak bank juga ini masih proses berjalan terus, kami akan dalami lebih dalam lagi. Kemudian apakah pihak pemilik sertifikat itu bisa melakukan upaya-upaya hukum yang lain? Monggo silakan ya. Ada aturan-aturan yang mengatur, contohnya aturan perdataan. Ya, silakan ya diajukan. Oke. Itu korban rata-rata petani ya? Pemilik sertifikat petani. Ya. Jadi dia
sertifikatnya itu hanya dikasih uang DP 10 juta, kemudian sertifikat itu bisa beralih kepada si pihak N, ya, kemudian dibalik nama ke AH itu tanpa seizin daripada si pemilik sertifikat itu. Kejaksaan tinggi kan sudah menangani tersangka yang sama. Ya, ada koordinasi tersendiri untuk penanganannya biar tidak sama. Ya, terima kasih. Jadi terkait dengan penanganan yang kami lakukan, ya, sejak awal kami sudah berkoordinasi dengan pihak kejaksaan, sudah beberapa kali ekspos, ya, dan itu juga kami mengetahui ada beberapa kasus yang lain yang ditangani juga oleh pihak kejaksaan dengan pola dan orang yang sama, ya. Dengan pola yang sama dan orang yang sama juga. Oke, cukup ya. Coba ada kanan. Coba ada kiri. Belum. Tahan dulu Pak, tengah. Belum. Kemudian Terima kasih ya. Rilis hari ini selesai. Saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya rekan-rekan sekalian hadir di tempat ini. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi. Sertifikat tanah tersebut dijadikan agunan di salah satu bank oleh tersangka yang nominalnya lebih besar daripada harga pembelian ke korban. Dan sampai saat ini korban belum terbayarkan atau terlunaskan oleh tersangka. Bank komersial bank di Semarang. Kemudian satu bendel turunan salinan grus akte perjanjian kredit modal kerja PT Bank dengan PT CGT. Dia mengalami kerugian total sebanyak 9. Jadi kalau kita total kerugiannya 25 tambah 9, 34 M. Kredit anggunan, ya. Kredit anggunan modal kerja sebanyak 25 M. Berapa banyak kerugiannya? Kami monitor, ya, kami hitung. Yang pertama, pihak bank sendiri terjadi kredit macet sebanyak 25 M. Juta, kemudian sertifikat itu bisa beralih kepada si pihak N, ya, kemudian dibalik nama ke AH itu tanpa seizin daripada si pemilik sertifikat. Alhamdulillah Polda Jawa Tengah berbangga dan hari ini kita mengetahui bersama bahwa Bapak Kapolri hari ini melantik Kapolda baru, Bapak Irjen untuk menjadi Kapolda Jawa Tengah, dan beliau Bapak Irjen Blangi sudah naik dia, beliau menjadi Komjen, Bapak Komjen Ahmad Lutfi menjadi tugas yang baru di Kementerian Perdagangan RI. Kita mengucapkan selamat kepada pejabat yang baru dan apresiasi setingginya kepada pejabat yang lama. Semoga sukses selalu. Demikian. Lepas sambutnya kapan Pak? Ini sedang dibuat perencanaan oleh panitia, dalam waktu dekat akan dilaksanakan kenal pamit. Jadi nanti update-nya akan saya informasikan. Demikian. Selain Pak mau siap deh. Ya, kalau Mas Agus.